Halo Mas Mbak sekalian, kita hari ini saya Yayu Aryosino jadi Mas Cuap In by eFashion. Kita ngobrol tentang fashion, tentang dunia usaha, tentang UMKM. eFashion adalah aplikasi B2B. Anda bisa download aplikasinya lewat Google Store dan kita bisa berbisnis bersama di situ, berusaha di situ bareng dengan UMKM yang lain. Nah, hari ini kebetulan kita ketemuan narasumber cantik Kak Jihan Asvia Hamida atau dipanggil Mbak Cici. Ya, Mbak Cici atau Kak Cici ya, asik ya. Nah, teman-teman, kalau dunia fashion yang beragam, beribu macam jenisnya itu, tiba-tiba ada Mbak Cici yang mempunyai fokus bisnis fashionnya agak berbeda nih. Kita ngobrolin tentang hal itu ya, tentang yang itu ya. Pakai brand apa sih Mbak Cici? Halo Mas Yoyo. Halo. Brand saya kebetulan Dasterku, Mas. Dasterku namanya Iya. ya. Tapi produknya tidak hanya daster saja kan? Tidak hanya daster saja sebenarnya, cuman brandnya emang Dasterku karena daster itu identik dengan bahan yang adem, nyaman. Nah, itu yang saya ambil. Jadi bahan yang dipakai di Dasterku itu emang bahan-bahan yang adem, nyaman dan anti sumuk-sumuk klep. Apa tagline-nya aja deh, nah, anti sumuk-sumuk klep. Betul. Gak enak kan Mas, kegiatan terus bajunya tuh sumuk gitu kan, gak enak ya, panas itu nggak nyaman, pasti kerjanya juga nggak asik ya. Betul Mas. Bener. Kalau bahan khusus anti sumuk itu namanya apa sih? Bukan jeans kan ya? Bukan dong. Kebanyakan kita tuh pakainya rayon, Mas. Rayon. Jadi rayon tuh ada bermacam-macam, ada rayon santung, rayon viskos, terus ada juga rayon yang sering dipakai brand-brand besar, rayon Uniqlo, rayon H&M itu udah itu pakai rayon juga. Termasuk rayon juga, cuman mungkin kandungan katun dan polisternya yang berbeda ya. Betul. Ini gramasinya beda-beda juga Iya, ya, betul. benar. Tapi semua bahan produknya Kak Cici ini produk Solo atau bagaimana? Kebanyakan Solo, karena di Solo itu industri tekstil, perkainan itu banyak banget. Banyak pilihannya. Banyak banget. Jadi kami kebetulan juga bekerja sama pengrajin-pengrajin lokal untuk printingnya, terus motif handmade-nya. Oh iya. Iya, sekarang yang lagi boom itu kan motif tie-dye, ya kan? Motif yang seperti apa itu? bercak-bercak gitu. Oh ya. Itu boom banget. Itu di Solo banyak banget pengrajinnya. Kebetulan saya main di situ. Waktu corona itu malah mendulang rezeki banget. Nah, itu pandai membaca peluangnya. Iya, alhamdulillah sekali. Sama ini yang saya pakai ini motif shibori. Jadi shibori. Jadi tapi kainnya bukan kain shibori, ini kain santung. Kain santung. Tapi ini handmade. Jadi pengrajin Solo sendiri yang bikin kayak gini. Oke, wah keren sekali ya. Di Solo ternyata di Solo potensinya luar biasa ya. Luar biasa, Solo tuh the best. Sehingga Kak Cici ngambil di pengrajin kainnya dengan motif desain sendiri atau? Iya, saya bikin desain sendiri. Betul, saya pengen warna kayak gini, saya pengen desain kayak gini. Mereka bisa. Motifnya begini. Betul. Buatin gitu. Kemudian Kak Cici bawa pulang untuk dibikin sebuah busana ya. Betul. Dan saya dengar spesial nih, segmennya tuh spesial. Iya Mas Yoyo, bener sekali. Jadi Dasterku itu spesialis big size. Wah, ini dia spesialis big size. Jadi emang bener-bener yang dipakai sama orang-orang yang bertubuh upsize. Tapi kita juga menyediakan yang standar, yang normal gitu. Karena Mas, ternyata di toko-toko baju itu tuh berat badan yang up to 70 kilo itu susah banget nyari ukurannya. Itu diskriminasi. Bener tuh. Jadi saya nggak mau mendiskriminasi, ini saya bikin produknya. Segmen itu bikin segmen itu karena corona ini kan kita work from home ya. Ya, work from home, kerja di rumah ya. Potensi untuk meningkat berat badan itu tinggi. bener. Gitu. Nah, wah, ini jeli sekali Kak Cici ini ya, melihat peluangnya di situ ya. Bener. Dan apakah untuk khusus wanita? Oh tidak Mas, jadi ada pria juga, jadi kita bikin unisex. Untuk yang setelannya itu benar-benar unisex, jadi pria bisa pakai, perempuan bisa pakai. Wah ini penting, teman-teman saya banyak yang
big size gitu. Oh iya, betul. Nanti direkomendasikan ya. Harus direkomendasikan ya. Benar-benar. Kalau bisa unisex begitu dan bisa apa namanya cowok cewek bisa ada produk yang disediakan oleh KJJ, wah ini komplit sekali. Iya. Jadi ini kan tidak sementara ini kan yang diperhatikan adalah segmen wanita yang tentang kalau fashion loh ya. Iya. Tapi ada juga yang untuk pria ya. Iya, tapi memang kebanyakan kita produknya produk wanita, Mas. Oke. Karena menjual apapun yang bersinggungan langsung dengan wanita, khususnya remaja dan ibu rumah tangga itu gurih sekali. Gitu. Mereka lebih suka belanja sih. Mereka suka belanja. Cowok itu punya baju 4 hari nggak ganti. Makanya jangan buka aib. Gitu, Mas. Jadi memang wanita itu emang market yang sangat menggiurkan kalau kita masih berbisnis di kalangan itu. Di fashion gitu. Ya, di channel fashion ya. Kalau ini sejak kapan ini Dasterku ini berkiprah di Solo ini? Kalau Dasterku sendiri Mas itu baru 8 bulan. Baru 8 bulan? Kok sudah sebegitu terkenalnya? Alhamdulillah ya Mas. Ini judulnya pandemi mendulang rezeki malah. Gitu. Pandemi. Karena masa pandemi ini masa malah pandemi, berdirinya malah pada masa pandemi betul, ini kan ya 8 bulan pandemi. Ya. Karena Mas dulu saya tuh bisnisnya tuh hijab sebenarnya. Hijab. Karena hijab itu dipakainya di kepala dan setiap kita ketemu orang kan jadi center of view-nya tuh hijabnya. Iya, benar. Nah, waktu itu saya emang kurang kuat di modalnya. Waktu itu saya masih semester 1 bisnis itu. Oh, sejak mahasiswa sudah berbisnis ya. Bagus sekali. Itu tuh susah banget nge-brandingnya karena brand-brand besar khususnya dari Bandung itu tuh jor-joran banget dan harganya lumayan. Terus untuk kita nge-branding hijab itu sendiri tuh kesulitan karena selebgram, endorsement itu semakin mahal. Benar. Untuk mahasiswa semester 1 uang dari mana? Ya. Paham tentang itu, tapi mengapa Anda tidak memilih menjadi selebgramnya? Belum Mas. Fashionnya. Karena kalau selebgram itu kan langsung bersenggolan langsung membuat konten untuk klien. Oke. Kalau nggak puas, diri kita yang salah banget, Mas. Ya gitu ya, benar. Tapi kalau kita jual produknya bisa jadi tumbal. benar. Sedikit. Terus selama 8 bulan ini apa kendalanya untuk mengembangkan usaha ini apa? Ada kendalanya? Pasti ada Mas. Pasti ada ya. Apalagi di bulan Januari Februari ini waktu selain corona kan ada bencana juga banjir. Itu banyak banget paket-paket yang ketinggalan. Jadi mereka terhambat di pelabuhan. Oh, masalah ekspedisinya ya. Masalah ekspedisinya sih. Kalau untuk kainnya sendiri mungkin karena cuaca hujan jadi kadang terlambat jadinya. Karena proses pengeringan. Betul. Itu kadang kendalanya itu ya. Kalau masalah marketingnya ada kendala? Kalau masalah marketingnya alhamdulillah sampai sekarang masih lancar ya Mas ya. Dengan grafik yang menaik terus? Enggak sih, standar kadang naik. Kalau bulan-bulan ini agak standar sih Mas. Karena bencana itu tadi ya mungkin. Jadi benar. Konsumen juga menurun permintaannya. Oh ya, mereka konsentrasi masalahnya masing-masing dahulu, belum mikirkan fashion itu ya. Iya, sempat. Betul, tapi kelihatannya sudah mulai membaik nih bulan depan pasti. Iya, insya Allah sudah mulai membaik nih. Bencananya berangsur-angsur sudah mulai membaik pasca bencana. Ya, dan vaksin juga semakin menyebar. Oh, iya, betul. Terima kasih Pak Jokowi. Oke, kalau ini sementaranya ada kolaborasi dengan pemerintah kota atau dengan wirausaha yang lain? Nah ini Mas kendalanya Mas, saya itu rumahnya di Colomadu, itu masuknya Kabupaten Karanganyar. Sedangkan outlet di Sukoharjo, Bonilan, UMS. Saya seringnya di Solo. Nah itu bingung banget Mas. Lintas kabupaten. Betul, setiap kerja lintas kabupaten, 3 kabupaten langsung. 3 kabupaten langsung, benar. Wah, perbatasan kan? Geografisnya di perbatasan terus itu ya. Iya betul. Kelihatannya mesti mutasi di salah satu kabupaten itu. Belum bekerja sama ya. Kalau jadi pemerintah kota juga belum ada. Ya karena masalah demografi tadi itu ya, itu betul. Bisa segera dipikirkan itu Kak. Iya, betul. Mungkin saya mau numpang tempat Mas
buat besok dieksekusi. KTP. Besok dieksekusi. Gaspol. Gaspol. Kalau ini apakah dengan bahan apa tadi rayon? Rayon santun. Kak Cici juga membuat aksesoris mungkin? Enggak. Kalau aksesoris belum. Belum. Tapi ini karena kita corona, jadi satu set baju itu udah sama masker biasanya. Oh. Itu daya tarik tersendiri kan. Jadi satu style dari atas sampai bawah sama. Satu motif ya. Satu motif. Wah, keren. Aksesorisnya baru itu aja. Keren, benar-benar. Iya. Nah, kalau ini apa namanya di Solo ini kan UMKM kan juga berkembang bagus ya, sering pameran dan ikut komunitas-komunitas dan sebagainya. Kak Cici juga sering pameran? Kalau pameran belum Mas, belum 8 ya? bulan dan terkendala pandemi, kita dibatasi untuk kegiatan offline. Benar. Jadi belum ada. Tapi secara online bisnisnya penjualan marketingnya secara online lebih aktif di situ ya? Betul. Saya lebih aktif di online memang. Di mana itu ininya di online-nya? Instagram. Marketplace ada Shopee dan Lazada. Nama akunnya apa? Dasterku. Iya. Jadi kalau aku masuk di IG, saya ketik Dasterku gitu, akan ketemu Kak Cici ya. Di website juga ada Mas, dasterku.com. Websitenya juga ada. Komplit sekali. Dasterku.com, IG, Facebook, Marketplace, Shopee dan Lazada. Itu aja juga pasti dah ribet sekali. Betul, adminnya lumayan. Nah, segera rekrut yang banyak. Iya, siap. Untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak ya Mas ya. Nah, begitu. Nah, kalau sementara ini ada memang konsumennya atau pelanggannya yang big size tadi itu ya? Apa tuh menyebutnya? Upsize. Kita nyebutnya big size. Upsize tadi ya. Memang itu spesifik ya, segmen khusus gitu ya. Segmen khususnya gitu, tapi kita menyediakan yang lain juga. Ada juga ya. Ada juga yang standar, standar juga. Oke. Karena Mas kita open reseller. Iya, nah itu. Dan dropshipper. Karena mungkin ya Mas, kenapa 8 bulan bisa meningkat tajam penjualannya? Karena ada reseller dan dropshipper juga. Selain dengan invisible hand, yang mana kita membuka rezeki untuk orang lain, tanpa mereka nyetok kan dropshipper bisa. Benar, kalau reseller memang dia biasanya yang punya toko di kampungnya kayak gitu, nyetoknya banyak-banyak. Dan harganya pasti lebih murah, beda sama yang eceran. Karena kita menjaga market Mas. Jadi emang saya jualnya itu ecer itu lebih mahal, tapi untuk yang grosir lebih murah. Jadi mereka harga jualnya bisa ngikutin kita. Jadi kita nggak saingan di online-nya. Gitu. Bagus banget ya. Otomatis sudah terencana dengan bagus seperti itu ya. Kalau bisa pembelian langsung bagaimana? Ada di UMS. Bisa langsung datang ke outletnya di UMS di Gang Minco. Gang Minco, Pabelan ya. Iya betul. Nama outletnya Dasterku tadi itu ya. Nomor berapa itu? Nomor 40. Nomor 40 Gang Minco, nomor 40 Pabelan, Surakarta. Surakarta. Siap. Saya pengen tahu nih. Tadi kan Kak Cici kan cerita tentang sistem penjualan marketingnya itu melalui online banyak gitu ya. Betul. Pasti banyak suka dukanya itu. Banget, nah, Mas. Ceritain dong tentang itu. Apa yang tentang dropship mungkin atau apa? Iya. Oke. Jadi pertama itu kan online itu sudah menjamur banget ya Mas. Akhirnya saya dulu tuh posting di WA. Kok banyak ya yang order. Terus saya ke Instagram, ternyata ada marketplace. Lalu saya bikin website. Nah, kita bisa main Facebook Ads dan lain-lain gitu Mas. Benar. Nah, suka dukanya itu waktu di Shopee. Wah. Jadi kan ada program COD. COD itu jadi uang itu nggak langsung masuk ke kita. Jadi barang datang dulu ke konsumen baru dia bayar, kurirnya baru klik oke, baru uang masuk. Benar. Kalau kita sudah ngelepas barang, habis itu konsumennya itu nggak menerima barangnya, ya produk kita terombang-ambing. Gantung entah di mana, tersangkut di mana kita nggak tahu. Nah, yang kemarin tuh saya kirim keluar Jawa, itu nilainya 500.000. Konsumennya itu ternyata belenjani. Mengingkari janji. Jadi ada beberapa kurir ngantar ke situ sampai kurirnya WA saya, Mbak, kalau ada alamat ini jangan dikirim. Karena dia itu sering order check out di Shopee, COD tapi nggak dibayar, orangnya nggak tahu kemana.
Dan produk saya juga udah saya kirim, akhirnya dikembalikan kan, walaupun balik tapi packingannya udah montang-manting kayak gitu kan Mas, kan dia melewati ribuan pulau. Ribuan pulau. Kendala seperti itu. Ternyata ada konsumen yang seperti ini perilakunya ya. Hati-hati banget, memang diprioritaskan, kami memprioritaskan yang transfer dulu. Benar. Jadi bikin portofolio sebagus mungkin bahwa kita itu trusted. Kan banyak tuh Mas sekarang online penipu gitu-gitu. Website saya itu isinya testimoni bahwa kita itu trusted, bisa terpercaya. Jadi nggak usah takut kalau transfer dulu aja, lihat di website kalau kita terpercaya, nggak usah minta COD karena COD itu sedikit merugikan sih. Jadi emang yang diprioritaskan yang langsung transfer gitu. Ya kalau dari sisi produsen begitu ya. Tapi kadang-kadang sisi konsumen itu lebih nyaman kalau COD. Karena kita akan lihat barang dulu, cocok. Mungkin kadang-kadang kan saya itu pernah kebetulan COD beli sepatu, nomornya juga biasa aku pakai nomor 41, tapi begitu barang datang sesak gitu, nggak muat. Nah itu bisa kita kembalikan, gitu ya. Nah kebetulan konsumennya yang tepat itu ya, dalam arti dikontak langsung, mohon maaf kekecilan, bisa dikirim yang ukuran satu lebih besar, gitu kan ya. Begitu baru bisa dapat terus pembayaran terjadi. Gitu. Jadi pentingnya di online itu Mas, kita harus jujur, foto, deskripsi. Nah, untuk meminimalisir kayak tadi Mas tadi kan benar. Salah ukuran. Jadi kita jelaskan ukurannya 41 tapi 41 kecil. Atau 41 adalah 17 cm umpamanya gitu ya. Ukuran itu penting banget sebenarnya. Jadi harus jujur gitu. Lebih detail ya setiap penawaran terjadi itu ya. Kalau kendala ada nggak pengalaman yang pembelian langsung gitu? Maksudnya gimana tuh? Jadi dia datang ke pembelian di galeri. Ada. Jadi biasanya reseller itu langsung ambil. Misal dia dari Klaten atau Boyolali kan deket, langsung ambil gitu. Karena kalau kirim kan biaya ongkos kirim lagi. Mereka langsung ambil. Dan itu untuk pemesanan langsung, jadi langsung pembayaran ya. Betul, langsung cash keras. Benar, kalau di marketplace kita nggak nyebut nama, ini kendalanya pembayaran memang agak panjang atau cash itu? Enggak, langsung. Jadi barang datang, udah ACC, barang sudah diterima, langsung bisa cair uangnya. Dan saat itu juga bisa langsung diambil uangnya, ditarik langsung ke rekening. Wah, hebat sekali ya sekarang ya. Marketplace sekarang. Nggak lama-lama, seminggu, 3 minggu gitu udah enggak. Per 2 hari bisa narik, bahkan setiap hari bisa narik kalau saldonya ada. Kalau mencukupi saldonya. Kalau ada penjualan. Ini sudah bergabung dengan eFashion? Aplikasi eFashion? Kalau eFashion belum tuh. Belum. Ini loh. eFashion ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini di eFashion, benar. Nah, ini aplikasi ini sudah ada di Google Store. Oh iya? Saya langsung download nih habis ini. Saya mau join. Ini nih, kalau lengkapnya. Jadi open Google Store, ketik eFashion ini kan. Nah, ini tinggal klik aja nih, Kak. Ini aplikasi B2B ya, Mas ya? B2B, benar. Nah, ini bisa lebih simpel. Satu marketplace yang baru nih. Mantap. Nanti gabung segera ya. Langsung saya download habis ini. Terima kasih. Siap. Kak Cici, ada pesan untuk teman-teman UMKM? Untuk teman-teman UMKM, pesan dari saya tetap semangat. Kita bisa melewati pandemi ini dengan baik, karena segala sesuatu yang sudah kita setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, kalau anak muda saja punya optimisme untuk melampaui pandemi, melampaui masa perubahan di Indonesia seperti ini, itu saya yakin akan lebih berkembang lagi. Amin. Semangat semuanya. Kita berkembang bareng-bareng, jangan berkembang badannya aja. Tanpa terasa ngobrol kita sudah sampai penghujung. Ada closing statement untuk yang lain, teman-teman UMKM?
tetap semangat, jangan menyerah untuk melewati pandemi dan bencana kita di waktu ini, karena setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Wah, selamat. Terima kasih teman-teman, Mas Mbak sekalian. Hari ini sangat inspiratif dari Kak JJ. Semoga membawa inspirasi baru bagi UMKM. Selanjutnya kita ketemu lagi di lain kesempatan.